di dalam melahirkan calon pemimpin. Maka dari 3 ini Bang Robin, yang mana menurut lu yang paling efektif untuk kita fokuskan yang akan melahirkan, katakanlah begini nanti 10 tahun lagi ke depan ada pemimpin itu yang benar-benar gimana Bang Robin? Saya mencoba merujuk pendapat Arnold J. Toynbee. Arnold J. Toynbee ini kan sejarawan ya, sejarawan dunia yang mengupas tentang peradaban, bahkan kemudian perubahan peradaban. Dia meyakini bahwa suatu masyarakat akan berubah kalau ada tantangan. Maka dia kemudian mengatakan bahwa dengan teorinya yang dia sebut teori tantangan, challenging theory. Jadi mengatakan bahwa masyarakat kalau tetap adem ayem seperti itu, dia akan tetap seperti itu, tidak ada perkembangan peradaban. Jadi masyarakat itu akan berkembang ketika ada tantangan. Nah, tantangan ini pun begini, kalau tantangan itu terlalu besar, melumpuk, maka tantangan itu melahap masyarakat itu, bisa masyarakat itu punah secara peradaban. Nah, idealnya suatu masyarakat akan berubah kalau tantangan itu kemudian mereka mampu sikapi dengan kreatif. Ketika mereka menghadapi tantangan itu dengan kreatif, mereka menemukan adab baru, peradaban baru, dan hidup dalam peradaban baru itu. Nah, yang memimpin masyarakat untuk menghadapi tantangan ini, kita sebut namanya kelompok minoritas kreatif. Minoritas kreatif, Minoritas kreatif ini kemudian walaupun dia minoritas kecil jumlahnya, tapi mereka menjadi teladan bagi masyarakat yang menginspirasi masyarakat untuk berubah, dan kemudian bahkan yang menggerakkan masyarakat untuk sama-sama berubah. Sekarang kalau misalnya kita pada pendapat itu, kita cek misalnya situasi di Tanah Karo hari ini. Minoritas kreatif kita itu gitu. Kalau kamu tunjuk misalnya kelompok gereja, mungkin ada minoritas kreatif, ya kan? Kelompok-kelompok lainnya minoritas kreatif. Apakah mereka layak dikatakan minoritas kreatif ketika mereka justru tidak mampu menginspirasi, tidak mampu mengubahkan, tidak mampu menggerakkan masyarakat? Selalu berpikir dengan kondisi itu, jangan-jangan kami tidak memiliki kelompok minoritas kreatif. Maka kita hidup apa adanya, kita berproses, tapi akan kemana kita tidak pernah tahu. Nah, lalu sehubungan dengan pemikiran seperti itu, maka dalam tradisi ilmu sosial kan muncullah gagasan-gagasan bahwa ada yang kita sebut dengan proses pembangunan itu yang kemudian dicampuri oleh orang dari luar. Ada orang yang dari luar kemudian menginspirasi, mengajak, mendorong, menantang kelompok-kelompok masyarakat berubah. Selama ini saya lihat bahwa kita Kalak Karo, mungkin yang mampu menginspirasi adalah kita Kalak Karo di darat Nari. Munculkah masalah JKI? Ternyata di darat Nari tidak punya waktu yang cukup, tidak punya dana yang cukup, bahkan kadang-kadang komitmennya juga tidak cukup untuk mulai berubah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita mau mendampingi, saya yakini prosesnya tidak hanya 1-2 minggu, setahun, tapi bisa berproses sampai 5-15 tahun, 20 tahun. Jika kita mau masuk ke dalam satu masyarakat, dan mau melakukan sesuatu, itu waktu lebih panjang. Nah, kita orang Karo yang ada di luar sering tidak punya waktu yang cukup, tidak punya dana, tidak punya kompetensi.
soal kita. Maka apalagi, maka saya kemudian melihat bahwa yang dari luar, ya, yang dari luar itu hanya akan mampu menjadi kelompok pendamping bagi perubahan masyarakat Karo kalau mereka termasuk kekuatan dalam. Makanya menjadi masalah lagi bagi kita, karena tidak banyak orang yang mau bersukarela menghabiskan semuanya dan melakukan cara rumah tangganya berantakan. Maka bagaimana? Harapan kita terakhir adalah yang dari luar ini berinteraksi dengan orang dalam, berproses, menemukan kesepakatan-kesepakatan baru, membuat kesepakatan. Kemarin, Ginting, dalam percakapan kemarin yang dilakukan oleh komunitas peduli Karo yang kemarin kita ada juga bicara itu, saya katakan begini, kelihatannya pembentukan kesepakatan itu, mari kita rujuk, saya mencoba rujuk pendapat Robert Dahl yang mengatakan Dahl ini ada berteori tentang pengembangan demokrasi itu dengan istilah demokrasi berkembang. Mulai proses demokratisasinya itu di tetangga, ini dari tetangga ke level desa, dari level desa ke kecamatan, dan negara. Yang saya mau katakan, harus ada kesepakatan-kesepakatan baru atas penglihatan kita yang sama, bahwa Tanah Karo itu sekarang bermasalah. Potensi sedemikian besarnya, tapi kok sedemikian kecilnya yang bisa dihasilkan dari potensi besar ini. Ini contoh sederhana, dikasih nabung meletus. Kalau misalnya pemimpin kita kreatif, kesempatan itu pada saat itu bisa digunakan infrastruktur jaringan jalan seluruh Tanah Karo dan alasan jalur evakuasi. Muncul pikiran-pikiran. Bahkan yang kita miris ketika itu adalah pemerintahan kabupaten sendiri mulai temukan omnya untuk setelah 1 tahun dana. Jadi 1 tahun pertama itu apa? Semuanya kebanyakan dilakukan di soal. Kemudian ini orang bicara tentang pengembangan Danau Toba besar-besaran, tanah yang besar. Tapi kita hampir tidak dapat bagian sedikit pun di situ. Soalnya, saya menduga soalnya ini adalah kembali soal pemimpin tadi. Masyarakat, kita semua anggota masyarakat tidak persoalan ini. Maka mungkin kita patut pula untuk mengatakan bahwa kita sudah saatnya bersepakat memilih yang kita anggap mampu membawa wilayah yang jadi wilayah itu kira-kira. Tapi ini yang proses saya lihat, ya kita tidak boleh menyerah. Tapi saya yakini bahwa proses demokratisasi berjenjang sebagaimana yang ditawarkan oleh Dahl itu sesuatu yang menarik. Kita bangun kesepakatan di desa. Contoh, sepakat misalnya Kuta Perbesi, Kuta Perbesi. Gua akan kan Karenda. Seri pengidah, mari si bangun. Canggo seri pengidah ta, ada yang gue bagi pengidah. Tapi perlu kita pemimpin baru, perlu. Ini sih pemimpin tak diskusikan kah? Sampai ketemulah kesepakatan bahwa Enda sih anggap ideal. Nah, mudah-mudahan desa yang lain juga seperti itu. Nah, semuanya berproses. Pada level kabupaten nanti kita akan ketemu ini pemimpin yang ideal untuk kita sepakati bersama untuk kita menangkan. Apapun yang dilakukan oleh parpol mungkin tidak akan berarti apa-apa seandainya masyarakat ini sudah sepakat untuk memilih si Anu. Kenapa? Karena parpol itu kemudian bisa tidak berpengaruh lagi ketika masyarakat sepakat memilih calon independen. Dan ada peluang masyarakat untuk memilih calon independen sendiri dengan kesepakatan-kesepakatan itu. Nah, catatan yang saya lihat adalah soal membangun kesepakatan ini, tentu kita mesti ada yang punya kesempatan untuk mulai safari desa ke desa. Jangan-jangan prosesnya juga tidak setahun. Jangan-jangan kita juga butuh 5 tahun gitu untuk membangun kesepakatan bersama masyarakat. Nah, mungkin tidak sekali. Bang, siapa yang kau maksud kita itu?
Yang maksud kita itu siapa? Kita itu orang yang punya komitmen untuk membangun Tanah Karo, yang memiliki keprihatinan terhadap perkembangan Tanah Karo hari ini, yang menyadari bahwa Tanah Karo itu punya potensi besar, tapi ternyata selama ini tidak bisa digunakan, dimanfaatkan. Tapi sering juga Bang, asal ada kelompok kita dari itu, langsung muncul kecurigaan di masyarakat. Karena kami sudah nih, aku setuju dengan itu. Maka untuk memunculkan kita itu yang benar-benar punya idealisme, punya semangat, tidak dibelokkan oleh tadi ugangi si Pane. Ceritakan lebih ya. 5 tahun selewat, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, Lid Kalimbubunta nyalon nanti jadi bupati. Nyalon ya jadi bupati, kemudian undanglah lah aku ngarana. Jadi karena kami jumpa tadi setahun nih komentar lebih man Kalimbubunta, sayang tahun nari ngecek Kalimbubunta. Tapi lo dali, aku kusarankan man Bandu lakukan perjalanan dari desa ke desa, bergaul dengan masyarakat, serap aspirasi mereka, apa keluhan mereka, apa cita-cita mereka, dan apa yang mereka anggap bermasalah hari ini. Itu kamu catat dari desa ke desa, sambil kamu datangi mereka, sekaligus memperkenalkan diri kepada mereka, bila mana perlu, banyak DC, maka kami terima sebagai anak DC. Lalu perjalanan sebagai karitu kita ngokam terima dari desa ke desa. Jadi hari banci rumuskan sesuatu untuk rencana itu. Kira-kira bagaimana lingkungan? Saya kemukakan itu pada Kalimbubu itu. Tapi sayangnya memang orang sering mau menjadi calon bupati pada saat-saat menit-menit terakhir. Jadi sebenarnya idealnya itu ada orang yang mau berniat menjadi bupati itu jauh hari sudah mempersiapkan diri dan mulai mencoba mengenal apa situasi Tanah Karo, potensi apa masalahnya, dan kemudian masyarakat bisa terjun bersama masyarakat di situ. Harapan kita sebetulnya begini, harapan kita nantinya dia diangkat sendiri oleh masyarakat. Kita punya pengalaman ketika misalnya Jokowi dan Ahok mencalonkan diri, kan banyak gerakan voluntarisme langsung mendukung mereka, bahkan mau menyediakan sumbangan bagi mereka. Apakah hal semacam itu tidak bisa terjadi di Tanah Karo? Nah, saya yakini syaratnya adalah ada kesempatan yang lama bergaul dengan orang Karo untuk menyerap aspirasi mereka. Sehingga kemudian kita menjadi figur yang mereka harapkan akan membawa cita-cita mereka dan merealisasikan cita-cita mereka. Ini proses panjang. Saya berpikir ada misalnya pengemuka agama yang memiliki kesempatan mendalam, punya kesempatan yang intens gitu untuk bergaul dengan mereka. Jangan-jangan mereka ini sebetulnya. Tapi yang saya lihat kadang-kadang juga ternyata kemampuan dia menetrasi dari wilayah ke wilayah itu sangat terbatas karena pemimpin-pemimpin agama ini juga ada birokrasinya. Mereka tidak bisa terus dari satu tempat ke tempat lain. Maka akhirnya saya menganggap memang perlulah dibangun kesepakatan bersama tadi. Katakanlah orang-orang yang memiliki concern ini terhadap nasib Tanah Karo, kemudian mari kita berbicara dengan orang-orang yang idealis di Tanah Karo, kemudian melakukan sesuatu. Saya sedikit teringat soal ini. Saya sempat ketika itu diskusi dengan mendiang Pak Raja kami Miring. Saya juga terkesan juga ketika itu waktu saya yakinkan beliau kemudian mau katakan saya mau safari dari desa ke desa. Nah, sikap seperti ini, dan ketika itu dia mau safari bukan untuk menjadi calon, tapi safari untuk mengatakan kepada orang desa, kita pilih sianu yang kita anggap memang memiliki komitmen. Nah, lebih kurang seperti itu. Itu ya. Betul Bang. Jadi
ada sebenarnya satu ide yang sangat bagus, dan ketika seorang pemimpin itu mau safari pun itu sudah menguji kualitasnya sendiri, selain dia mengambil hati masyarakat itu. Nah, gitu ya berbeda. Saya ingin menunjukkan komitmen nasional. Jika buat pendapat membalku, saya tadi dengar apa yang disampaikan Pak Tempiring tentang kreatif minoritas. Ini saya saya di Jogja, kita di Jogja ada, kalau kami cerita tentang Sinabung, saya cerita tentang Gunung Merapi. Saya yakin Bang Sembiring suka ke Kaliurang dulu mungkin, waktu zaman muda lah kira-kira begitu. Merapi ini setelah pasca erupsi meletus dia, ekonomi mati total. Biasanya seperti yang Bang bilang sendiri tadi, orang yang tertekan itulah yang akan teruji. Dan orang Karo sebenarnya belum pernah tertekan karena hidupnya makmur. Contoh misalnya, tanah Karo ini subur, seperti ada istilah kita itu tongkat dan jadi tanaman gitu kira. KIP Cendepan di KIP Suwan di tanah Karo, cek bagi saya mistura. Jadi kita memang sudah dimanjakan oleh alam. Kadang-kadang kita dimanjakan oleh alam yang subur itu di tanah Karo. Kita dalam arti termasuk saya mungkin, kita semua, terutama para pemimpin, setelah kita dimanjakan oleh alam, kita tertidur pulas, nyenyak. Pagi baca dengan saudara miskin, di Cilanta. Nah, soal kreatif yang minoritas di Gunung Merapi ini setelah meletus dia tidak ada kehidupan ekonomi. Sekarang per hari ini salah satu desa di sana, Kinarejo, di tempatnya Mbah Marijan itu, salah satu menjadi wisata, tujuan wisata nasional. Kita naik mobil hardtop, satu hardtop itu bisa 4.000, 16.000, dan 3.000. Dan itu hampir ada ratusan mobil hardtop setiap hari mutar-mutar di sekitar Gunung Merapi. Dan itu miliaran. Nah, jalan yang tadi Bang Sembiring tadi, jalan evakuasi. Memang pemimpin kita sekarang di tanah Karo tidak punya ide, mohon maaf dengan hormat. Mohon maaf dengan hormat, pemimpin tanah Karo yang sekarang ini yang belum kita temukan pemimpin yang punya ide, yang cemerlang. Tidak ada. Boleh kita adu gagasan tentang pemimpin tanah Karo yang sekarang. Bukan debat kusir abangku senior, adu gagasan. Nah, kalau tadi Abang Sembiring ini, saya bukan memuji Jogja. Jogja ini punya tanah Karo agak mirip dia di salah satu kabupaten. Yaitu kalau Bang Sembiring tahu, Kabupaten Sleman adalah basis ekonomi pertanian. Salak Pondok terkenal di sana. Bahkan sekarang di tanah Karo ada Salak Pondok yang terkenal juga. Di salah satu desa dan kecamatan itu. Dan memang kita orang Karo ini, masyarakat Karo ini dimanjakan oleh alam. Kita sangat dimanjakan. Pada saat Gunung Merapi, kita gelagapan. Pemimpin tidak punya ide yang baru cemerlang. Bagaimana tentang mengangkat kembali ekonomi di kaki Gunung Sinabung. Pemindahan juga ke Siosar juga jadi persoalan. Bagaimana pengungsi-pengungsi menjadi bukan menjadi masalah, bukan benar sebenarnya, karena tidak kita kelola dengan baik. Kalau tidak tanya ke USU, di USU itu gudangnya banyak sekali orang pintar. Panggil profesor-profesor muda, dokter-dokter muda, dibayar mereka, kita bayar. Pemda itu punya uang kok. Panggil guru-guru, Pak Sembiring, saya butuh dokter muda tentang ekonomi, 3 bulan tinggal di tanah Karo. Coba cek dulu tanah Karo bagaimana ekonominya, paparkan. Mudah sebenarnya. Pertanian misalnya, kenapa pertanian di tanah Karo itu sekarang ada cicit apa itu Bang? Cicit itu ya. Cicit apa jeruk itu Bang? Panggil ahli dari IPB, lalat dua. Panggil dari IPB yang 5 orang, dokter ahli tanaman. Kita gaji mereka situ 5 bulan, kita kasih sesuatu mewah mereka. Coba kau teliti dulu, Pak Bagio, Pak Agus, Pak Udin di kampung ini begini. Coba kau bikin penelitian dulu. 5 bulan di sini aku bayar kamu. Selesai sebenarnya. Itu tadi mohon maaf, pemimpin kita di tanah Karo punya gagasan. Ada gagasan. Jaringan keuangannya pun tidak luas dia.
Nah, mohon dengan hormat ini senior. Iya. Hormat sekali saya bicara seperti ini. Nah, tadi kita bicara bagaimana melahirkan pemimpin seperti kita kembali ke laptop tadi ini. Ya, itu proses memang sebenarnya. Betul. Proses itu banyak cara, mulai dari kami sekolah, mulai dari permata, aktif dari kelompok-kelompok pengajian bagi yang muslim, aktif di pura kami anak muda. Nah, kita kepada tokoh-tokoh agama, saya minta jangan alergi anak-anak kita belajar tentang politik. Ini kadang-kadang kita sebagai orang tua, sekolah saja kamu cari paman adat. Jangan kasih kebebasan kepada anak-anak muda. Saya pernah ada orang cerita beginilah kira-kira, mohon maaf. Kadang-kadang otak itu tuh lebih dari otak Yahudi sangat pintar nih. Katanya orang Karo itu otaknya beli otak Yahudi nih. Otaknya ya, kepalanya maksud saya ya, bukan seperti Yahudinya ya. Sangat pintarnya itu. Nah, cuman pemain catur misalnya, ada saya cerita sedikit tentang ini, agak menyimpang sedikit. Saya kemarin ada bakti sosial di Gunung Kidul, sendiri ke pasir sana itu ke pantai. Di Gunung Kidul saya bakti sosial, ada orang pakai namanya ginting di sini ya, lipat. Langsung saya tanya, Karo kamu? Mas, bukan Mas, saya orang Jawa. Kok pakai ginting itu? Ayah saya dulu pecinta catur sampai dulu master ginting itu. Jangan ginting. Pokoknya pemain catur master dia dulu. Ada. Apa itu? Ada. Nah, jadi karena itulah pakai ginting dia aja di Gunung Kidul, ada orang ginting, ada orang Karo namanya ginting. Karena dia bilang, orang Karo itu pinter bener ya Pak Heri ya, main catur bangga bapak saya mungkin nama saya pakai ginting. Wah, dia kalah Karo. Tidak. Itulah orang mengakui kecerdasan kita. Dan orang Karo ini, saya tidak memujikan suku saya, kurang bagus juga sih kita sering memujikan suku kita juga itu. Orang Karo ini pinter bergaul. Sangat pintar bergaul. Nah, cuman sekarang seperti Abang Sembiring bilang tadi, ya ke depan kita berharap pemimpin ini kita butuh pemimpin yang punya gagasan. Kalau saya lihat sekarang ini yang calon ini biasa-biasa saja bagi saya. Bukan karena saya tidak maju, kalaupun saya maju nanti, misal saya jadi maju ini, saya tidak minta jadi bupati, saya minta wakil bupati. Saya, kalau gagasan dijalankan, mudah-mudahan bisa saling melengkapi. Pemimpin Tanah Karo itu ke depan, wakil dan bupatinya bisa saling melengkapi. Seperti misalnya, kalau kita tadi misalnya Jokowi misalnya, dengan Yusuf Kala, kalau tidak saling melengkapi, saya yakin bubar negara ini. Jokowi jalan sendiri, JK jalan sendiri, habis negara ini. Seperti Pak SBY misalnya, dengan Budiono dan JK, dia jalan sama-sama, selamat negara ini. Nah, makanya ke depan, contoh sekarang, saya lihat Bupati Tanah Karo, bupatinya kemana, wakilnya kemana. Gitu. Perang saja. Nah, terus mereka besok mau calon lagi gitu. Ya, kita serahkan kepada rakyat Karo untuk memilih pemimpinnya sendiri. Pilihlah pemimpin ini, mungkin kalau bisa saya sampaikan, pilihlah kita memilih pemimpin jangan karena materialistis. Akan kecewa nanti. Akan kecewa kalau kita milih pemimpin karena materialistis. Itu masih ada di media sosial beberapa senior itu, masih tulis-tulis begitu. Ya. Bagus, Pak. Itu jangan dihentikan itu, Pak. Enggak. Saya, bahkan nanti kalau saya pulang ke kampung, saya mau ketemu sama Bang Sembiring ini. Mantap. Nah, kita ngopi lah. Ngopi dapat nanti aku bawa kopi dari Jogja, dari Merapi, Bang. Kita tukar kopi dari Medan. Ya. Saya kebetulan Abang, saya kemarin dapat kiriman kopi 3 kilo. Saya minta, Bang, aku mau kirim kopi, Bang, punya aku, Bang. Katanya petani. Oke, berapa kilo kirim nak nih? Kilo ya, Bang ya. Boleh. Di bagian nak, Bang, saset kitik nak ningku. 2 kayak seperempat minggu, maka melala. Itu akan saya kelilingkan ke beberapa papan tokoh nanti di Jogja, bisa ke Sri Sultan, ke beberapa wali kota. Nanti saya bawa kopi itu, sudah sampai kebetulan 3 hari yang lalu kopi itu dari Tanah Karo. Iya. Nah, sayangnya Bang Ginting ini nggak mau maju bupati, dia maju di gagasan. Nah, itu tadi selalu dibilang orang, kalau Bang Ginting mau maju berapa uangnya?
Iya, betul, Pak. Betul. Ya kalau begitu toh pilih saya nih. Iyalah. Jadi kaum penggembira saja, tapi kaum penggembira yang menginspirasi, oke kira-kira. Nah, itu kok sedikit, Bang, sama Impal. Jadi begini, dari percakapan kita, saya sependapat dengan Impal Kusbayang dan Bang Robin bahwa terlalu naif kalau dari proses pilkada Desember nanti kita bisa menemukan pemimpin yang sesuai dengan kriteria percakapan kita tadi. Gitu. Hanya begini. Kalau begitu, dari siapapun calon nanti, masih bisakah upaya yang kita lakukan dari sekarang supaya siapapun nanti terpilih, semuanya jangan yang paling jelek lah. Tapi tadi kan Gimpal Heri bilang bahwa maunya dia punya gagasan untuk majukan Telangkara. Bang Robin juga tadi bilang gitu. Ya, situasi Sinabung sebenarnya bisa kita pakai untuk membangun jalur-jalur evakuasi sehingga terjadi pembangunan infrastruktur. Aku tadi terpikir gini, Pak, seandainya nanti, aku bisa juga dikatakan nanti, seandainya nanti ada proses-proses di KPUD untuk menseleksi siapa yang punya visi tadi, dan Robin, Impal Kusbayang, katakanlah sebagai narasumber ataupun sebagai tim ahlinya di situ bersama dengan Profesor Tukaria dan Impal kami Bani Kenitas itu, saya pikir ini satu proses yang akan positif yang bisa kita lakukan. Nah, di samping itu apa ide-ide itu? Ya, Bang Robin dan Impal Kusbayang. Bang Robin, ya. Aku ulangi artiku kalimat singkat dari penjelasanku sebelum nandai. Ya. Sebab ninduna lid kala arsura-sura jadi calon. Tapi bagi mulai memperkenalkan diri, mulai muncul pernyataan-pernyataan negatif tentang dia. Sehingga NDP momon pancir ban kalak mundur. Lanai ngasut menghadapi pernyataan-pernyataan negatif Anda. Maksud Kundaya dengan penjelasan-penjelasan Kundaya adalah kalau Anda mau masuk, sediakan waktu yang cukup, sehingga kemudian Anda masuk langsung ke jantung hati penduduk. Jadi tidak ada hoak yang kemudian berpengaruh pada mereka. Kenapa? Anda sudah ada di hatinya. Saya masuk Kundaiku atakan soal serandai. Itu soal gagasan-gagasannya sekedar sekedar serpihan-serpihan dari percakapan tenda. Kuban contoh, lead soal air yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Aku sebatas kesadaranku, 45 tahun tadi ngken Kaban Jahe, bagaimana Pak Andal gini. 5 tahun ngken Kaban Jahe, anak-anak Kaban Jahe, panjang usia tidak berubah soal air. Jadi Reningku misalnya contoh saja. Soal sumber air belum teridentifikasi. Maka itu menjadi soal. Seandainya soal jadi sumber, aku pernah pikiran gue begini, sederhana. Lau kawar bagah galang, dari sudut elevasi aja banci ya hadirkan ku Kaban Jahe. Soal lebih tinggi ngekawar dari Kaban Jahe, lo perlu mesin pompa. Sederhana. Jadi tadi hanya memikirkan pipa dan tentu mengatur debit supaya jangan mengeringkan danau lokawar, tinggal begitu. Jadi si Kuidah aja soal komitmen dai. Jadi sejak awal memang memasuki jabatan-jabatan, jangan-jangan komitmen kita tidak sedang mau melakukan sesuatu bagi orang banyak, tapi kita terperosok, terjebak pada agenda sendiri atau agenda kelompok. Aku kok sih jadi soal rusul, maka kehadiran TS man bagus itu ini mengganggu bagi calon sih sebetulnya. Dalam rangka dia membangun membangun komitmen idealismenya bagi masyarakat. Karena kehadiran TS ini banyak pesan sponsornya ini, ketika dia nanti jadi bupati, banyak juga tarikan-tarikan kepentingan dari KMTS. Maka saya berikan catatan sedikit Pak Analgin, itu ketika misalnya ada sekelompok teman-teman kita menggagas gerakan perubahan dengan istilah gerah itu, saya sangat positif menanggapi itu, tapi yang saya sayangkan adalah hari ini kok tidak nampak lagi. Nah, hal-hal seperti itu. Dan saya lihat
Masalah kita dalam rangka melahirkan pemimpin sering seperti itu. Nanti si Emlas, pingin kita. Nanti Jenari, 3 bulan kemudian benar. Tidak kerja soalnya sindainga. Lead kalau cakap negatif tentang ia, bisa mundur. Atau barangkali bas timnya sendiri ngolane cocok. Jadi kita memerlukan orang-orang yang memang konsekuen, konsisten dalam dalam waktu yang panjang, memiliki energi yang panjang untuk memperjuangkan cita-cita. Pula kita menjadi masyarakat atau kelompok masyarakat yang mudah bosan. Tengah-tengah jalan ini kenca, ada yang lain cakap kalah tentang kita ngomeh. Kena kadina ka kuje, labu enak kata karo. Catatan ko tambahan na Bang Analgin. Bujur Bang. Adik kampau gua khususnya untuk menghadapi pilkada, nakai pesan dulu. Adik abang Dai, kalau memang sudah masuk, ambil hati masyarakat itu segera. Kalau saya ini, yang seperti saya selalu dalam tulisan saya di media sosial, lihat saja rekam jejak calon pemimpin itu. Oke. Lihat rekam jejaknya. Bagaimana misalnya pada waktu SBY menjadi presiden, bagaimana pada waktu Pak Jokowi menjadi presiden, saya yakin masyarakat tidak rekam jejak itu. Ya. Semua pemimpin punya rekam jejak. Bagaimana Soekarno menjadi seorang pemimpin, punya rekam jejaknya. Ya. Jadi tidak instan tiba-tiba seperti mie instan diseduh langsung jadi gitu. Ada proses seperti Mas Giring bilang tadi. Itu proses. Jadi memang kadang-kadang saya hampir sudah 10 tahun sebenarnya. Ya. Walaupun saya keliling tidak menemui orang-orang ke kampung gitu sendiri. Saya 10 tahun melakukan itu. Dan orang menyangka saya dulu punya organisasi sampai sekarang itu namanya ada Jaringan Nusantara, JN. Ya. Itu saya keliling-keliling ke daerah-daerah, disangka saya mau jadi bupati. Jadi pada waktu pengungsi, saya tidur di pengungsi, pada pengungsi, enggak. Kebetulan saya ini, kita dulu tidak punya foto-foto media sosial, kan begitu, diposting, kayak begini. Tapi sekarang memang ternyata kita harus jegir ternyata memang. Adalah jegir lai tandai kala impalku. Kam sendiri. Harus ada itu ya, media kita untuk menunjukkan. Aku adinin di koridor Facebook ini, aku termasuk orang yang terlambat. Baru berapa tahun ini aku jegir gitu. Jadi itu. Jadi saya berharap ke depan pemimpin Karo ini mempunyai gagasan. Kalau memang misalnya Bang Sembiring kita tidak maju di bertiga misalnya, diskusilah dengan kita. Jangan diskusi lah, kira-kira begitulah. Diskusi. Belum tentu gagasan kita ini benar, bisa dibantah. Saya yakin itu benar. Tapi paling tidak, tanyalah kita dikit-dikit. Bukan mau dihargai, tidak, bukan dihargai. Kebetulan saya di Jogja, dengan seluruh bupati, saya baik. Dia diskusi. Dia kita mau bangun stadion begini, nanti di Jakarta dengan, ya. Kita bangun, di kampung sendiri, selama saya 10 tahun, saya Mas Facebook, kaitin Man Heri Sembayang selama 10 tahun, memang bangku. Kalau saya boleh jawab hari ini, karena kalian tidak pernah tanya sama saya. Saya tidak ingin buat pelebeh-lebekan, tidak ingin memuji-muji diri saya, itu bukan TPR. Tanya gitu. Enda kubur Kalimantan Kambang Sembiring, enda barang nih, celah lo kan sakit kuakap. Adi Lijen Belondo Impalku sendiri Sembayang belum salah pondok, ini semua masalah pondok. Celah lo kendu. Cerita kandu anak berundu kami akuin dulu ya. Iya. Jadi saya Bang Analgin terima kasih Bang Sembiring, saya sangat puas hari ini. Mungkin baru kali ini saya diskusi dengan orang Karo yang betul-betul diskusi. Yes, terima kasih Pak. Ini betul Bang, benar. Ini betul. Baru kali ini saya diskusi betul-betul diskusi dengan orang Karo, diskusi yang betul gitu. Kalau bikin di kopi kan bukan diskusi betul bikin di kopi. Gitu. Oke, Pak. Oke ya. Ya. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kalimat kata-kata yang kurang pas si Enda Kareputar menjadi media umum. Saya mohon maaf masyarakat Karo semuanya. Sekali lagi pilihlah pemimpin dan lihat rekam jejak yang baik dan mau membangun Karo. Bujur Palko, terakhir Bang Robin, apa pesan untuk para pemilih Karo nantinya, Bang? Ya. Tanya hati, putuskan. Jadi hati Anda
bukan karena Anda dibayar. Saya pikir itu aja. Tanya hatimu, lalu putuskan mana yang terbaik. Jangan kau pilih itu gara-gara kau dibayar. Siap, siap. Mantap. Melala bujur ripalku sebayang, melala bujur abangku, seniorku, temanku diskusi. Sebayang impalku pekam. Selanjutnya aku akan diskusi terus sama impalku. Karena dari diskusi kita ini aku juga sudah tangkap bahwa kita tetap punya hati untuk terjadinya pembangunan di tanah. Pasti itu. Pasti. Oke, sampai jumpa Pak. Mankam dua kali buku. Ya. Betul Bang. Oke. Bang. Oke. Ya, sekarang kurang. Jujur.